bully Heeh. itu terkadang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Siapa gerangan? Siapa ini? Nah, yang tipis-tipis dilakukan Heeh. adalah siapa? Orang tua. Orang tua sendiri. Iya. Bullying ini salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara podcast Edu. Nah, jadi ini podcast yang memang kita bertujuan untuk berkontribusi walaupun hal-hal kecil ya, karena memang sekarang ini kita ngerasa sudah terlalu besar hal-hal yang merusak ataupun hal-hal yang di luar itu mengarahkan kita untuk kebaikan. Kita juga kayaknya nggak bisa untuk berbuat besar, tapi minimal podcast ini bertujuan untuk berkontribusi meskipun sekecil apapun itu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah. Akhirnya, sebenarnya ini orang yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Sebenarnya jadwal ini sudah masuk daftar list gitu. Masya Cuma Allah. ternyata ini ada yang baru bisa nih, ada yang baru bisa gitu. Akhirnya ya udah kita mendahulukan yang lain dulu gitu, karena sambil nunggu Bu Lisnya bisa. Ya mungkin ini buat yang belum kenal. Ini Bu Lis nih, Masya Allah, beliau ini sudah sering kali ngisi pelatihan juga ya. Beliau di Yayasan Darul Hikmah ya, Darul Hikmah. Dan Masya Allah tadi baru cerita katanya beliau baru pulang dari Papua, Masya Allah, buat berbagi ilmu, Masya Allah, luar biasa. Semoga jadi amal jariah, barakallah. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Reza sehat? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berkumpul silaturahim dengan Kak Reza ya di Alhamdulillah. sini. Insyaallah. Ya, jadi boleh sebenarnya kita tuh sekaligus ya. Jadi benar-benar ngundang ke sini awalnya juga bingung kita mau bahas apa nih gitu kan. Maksudnya bertanya-tanya jadi mau bahas apa ya. Akhirnya ternyata kemarin nih benar-benar ada yang video udah viral banget ya. Maksudnya kayaknya sudah sampai masuk ke berita TV, masuk di media juga viral sama-sama dua-duanya. Dan ini berita yang cukup menyedihkan ya, maksudnya siswa gitu. Siswa yang bahkan dia disebut berprestasi dalam beberapa bidang gitu. Dan bidangnya ini luar biasa. Satunya silat dan satunya Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Maksudnya kita sangat miris gitu dengan keadaan ini. Ini apa nih yang kurang? Dari beliau ini apa yang kurang? Bela diri itu luar biasa loh. Maksudnya bela diri itu beliau tuh kesabaran yang dilatih, kekuatan, menahan amarah seperti itu. Apalagi Al-Quran di situ sudah lebih luar biasa ilmu yang harusnya dia dapat gitu kan, untuk pengalaman hidupnya, untuk arah hidup dia seperti apa. Tapi kok malah yang terjadi seperti ini. Nah mungkin, ini nih yang tadi. Jadi sebenarnya itu yang mau diangkat. Jadi siswa Cilacap mungkin udah pada banyak yang tahu. Jadi siswa Cilacap yang benar-benar dibulinya itu luar biasa, sampai masuk rumah sakit. Bener-bener itu. Dan luar biasa euforia masyarakat ternyata udah banyak yang tahu. Pas dia dibawa dari rumahnya, pas mau dimasukin kantor polisi, Bulis, itu bener-bener rame banget neriakin dia. Berarti kan luar biasa nih informasi ini gitu. Dan yang lihat itu udah bukan lagi berpihak sebagai orang tua, sebagai guru, udah ini mah udah dilihat udah parah banget ini, udah sampai bahkan sampai tadi baru saya lihat lagi, pas saya baca-baca lagi baru lihat si anak yang bulinya ini dia selebrasi ketika selesai. Jadi bener-bener dia ya gaya kayak tanpa orang habis nyetak gol. Ya? Betul. Itu luar biasanya gitu kan. Maksudnya kita kaget banget saya kaget banget itu pas ngeliat video tadi itu barusan itu. Jadi ada selebrasinya. Dan mungkin itu nanti yang mau kita coba sorotin adalah dari mana sebenarnya gitu loh pondasi hidup yang bisa bikin siswa-siswa khususnya yang lagi belajarnya mendapatkan pelajaran yang benar-benar mereka butuhkan untuk kehidupannya gitu. Sedangkan ini pada masa belajar ini mereka seperti itu gitu. Itu yang pertama. Terus nanti ada lagi peran siapa sebenarnya yang diutamakan nih. Ada guru yang mengangkat bahwa semua peran itu dari rumah. Guru bilang peran itu semua dari rumah karena mereka lah orang tua yang bertanggung jawab lebih dari 12 jam bersama mereka kayak gitu. Dan orang tua itu sebagai madrasah ulama sampai gugup saya ngobrol. Madrasatul ula ya. Iya. Jadi pelajaran pertama lah. Yeah. Di balik ada beberapa orang tua yang malah menyalahkan. Maksudnya ini di mana peran guru gitu loh. Bukankah malah omongan guru yang lebih didengar. Malah banyak anak-anak tuh sekarang tuh berpijak pada perkataan guru. Jadi sampai itu loh guru saya itu bilang seperti ini. Nah orang tua tuh banyak berpendapat. Akhirnya ya bentur masalah ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ditambah lagi
ada nggak sih sebenarnya maksudnya solusi konkret dalam ya menangani anak-anak muda gini gitu, karena memang beberapa mereka pun terdidik bahkan dalam circle pergaulannya juga gitu kan. Maksudnya apa nih bener-bener yang mereka butuhkan. Mungkin kalau tanggapan Bu Lis gimana nih dari 3 poin tadi, kita mau sorotin dari awal dulu. Baik. Gimana tanggapan yang kemarin Bu Lis juga pasti nonton kan? Iya, karena memang sedang viral-viralnya Iya. ya. Ini belum tergantikan. Betul. Baik, terima kasih Kak Reza ya. Ini kasus yang sangat fenomenal yang ada di dunia pendidikan, bullying ya. Iya. Jadi kalau lihat tema kita, tema besar kita adalah bullying dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, kalau bullying ini salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Iya. Yang ini sedang masif oleh Kemendikbudristek, sedang akan coba untuk dihapuskan. 3 dosa besar pendidikan itu apa tuh? Kalau saya singkat tuh PKI. Ya, jadi perundungan atau bullying yang akan kita bahas ini. Kemudian K-nya itu adalah kekerasan seksual dan intoleransi. Nah, kita coba soroti kasus bullying ya. Kalau kita cek bahwa negara Indonesia itu masuk 5 besar ya. Dari OECD, ada data OECD, masuk ke 5 besar fenomena kasus bullying terbanyak di Indonesia. Bahkan sesungguhnya hampir 50%, 41% berdasarkan data itu anak sudah terkena bullying. Wah. Kenapa gitu ya? Karena bullying itu kalau kita klaster ada 5 nih, Kak Reza. Ada bullying verbal, verbal bullying atau perundungan verbal. Ada physical bullying atau perundungan fisik. Oh, verbal sama fisik beda? Beda. Oh iya. Jadi kalau yang dilakukan oleh kasus SMP ini, yang SMP di Cilacap, itu sudah masuk ke fisik. Tapi tentu pasti sudah ada tahapan-tahapan dari mulai verbal dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada bullying siber. Apa itu gitu? Itu perundungan dunia maya. Gitu ya. Terus ada lagi social fiber, perundungan sosial. Terus terakhir itu adalah sexual fiber, sexual bullying atau perundungan seksual. Nah, 5 kategori itu masuk ke bullying. Nah, coba kita memang untuk membahas ini tahu dulu nih apa sih bully itu gitu. Iya, bullying betul, gitu betul, ya. betul. Bullying itu kata dasar berasal dari kata bully. Apa arti bully? Kalau dalam bahasa Inggris bully itu artinya penggertak. Orang yang menggertak orang yang lemah, melakukan penggertakan terhadap orang yang lemah gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan pengertian kita coba angkat, ada teori ya dari Sejiwa tahun 2006 itu teorinya. Apa itu bullying? Bullying itu tindakan penguasaan terhadap baik itu perorangan maupun sekelompok orang yang bersifat menyakiti, sehingga korban itu akhirnya bisa dia tertekan, trauma, kemudian yang ketiga adalah sampai dia tidak berdaya. T3, kalau saya bilang T3, tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Itu berdasarkan teori, arti dari bullying. Iya. Nah, mengapa bullying terjadi dan sekarang sedang marak-maraknya gitu ya. Kita semua tahu bahwa kita ini sekarang sudah memasuki society 5.0 ya, 5.0 ya, di mana era digital sebegitu terbukanya akses terhadap luar biasa. Gawai, gadget dan lain-lain gitu ya. Bahkan anak-anak yang belum sekolah itu sudah luar biasa gitu. Nah, itu sebetulnya pembuka dari ini semua, salah satu faktor. Jadi akses mereka terhadap informasi yang luar biasa ini itu salah satu pembukanya. Salah satu pembukanya. Dan salah duanya adalah bully. Itu terkadang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Siapa gerangan? Siapa ini? Nah, yang tipis-tipis dilakukan adalah siapa? Orang tua. Orang tua sendiri. Iya. Itu bully tipis-tipis. Misal gimana? Masuk ke bullying sifatnya verbal. Orang tua yang kadang-kadang membandingkan, ya, misalnya kemudian membandingkan, melabel, mencap, kemudian meremehkan,
bahkan secara verbal maupun non verbal. Verbal itu apa kalau diucapkan, non verbal itu apa, mencibir, sinis, itu bullying tipis-tipis. Oh, jadi misalnya dia membedakan antara kakak dan adik pun itu udah membandingkan. Membandingkan. Iya, itu modal dasar untuk anak-anak. Kalau dilakukan terus-menerus, masuk kategori bullyingnya di mana? Ketertekan tadi, kan 3T tadi. Kalau dia sudah tertekan, kemudian bisa jadi trauma, kemudian tidak berdaya. Kalau tertekan, dilakukan terus-menerus, anak kan akan tertekan. Iya, betul. Itu sudah masuk pada kasus bullying. Artinya siapa yang punya peluang besar untuk melakukan bullying tipis-tipis? Orang terdekat. Nah, biasa ya. Itu. Jadi luar biasa ya. Itu dari orang tua. Dan lalu kedua siapa? Sekolah. Wah, bisa kebayang Kak Reza ketika seorang anak berada di sekolah, kemudian sang guru tanpa disadari membandingkan tadi, mencap si anak, melabel si anak, itu juga sudah masuk kepada tindakan bullying. Kemana? Kalau dia sudah tertekan, ya bullying. Gitu. Jadi kalau dia tertekan, berarti itu salah satu perbuatan bullying. Dampak dari perbuatan bullying tadi. Dampaknya itu tadi ya. Kalau terus-menerus kan anak bisa tertekan tuh, merasa diremehkan. Tapi gimana? Ini saya coba ininya ya Bulis ya, kontranya lah ya. Siap. Kalau misalnya membandingkan, maksudnya membandingkan nih agak bingung juga. Membandingkan yang seperti apa gitu. Misalnya, Kak Reza punya kakak. Iya. Ya oke. Oke. Terus Kak Reza mengerjakan sesuatu nggak tuntas. Nggak selesai nih pekerjaan saya. Kak Reza nggak selesai. Iya. Kakaknya Kak Reza ada di kelas 5 misalnya. Kak Reza di kelas 4. Kakaknya Kak Reza itu kerjanya tuntas dan seterusnya. Punya keunikan sendiri. Kak Reza punya keunikan sendiri. Tapi manakala keunikan itu kelihatan lebih unggul punya si kakak, kamu tuh nggak seperti kakak kamu loh. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus kan jadi tertekan. Itu sering banget kayaknya seperti itu ya. Itu wajar sekali sepertinya itu di masyarakat. Kasus itu terkesannya lumrah sederhana, tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Apa dampaknya? Melemahkan konsep diri anak. Maksudnya jadi nggak percaya diri? Anak melemahkan konsep diri anak sehingga ada dua kemungkinan. Pertama bisa jadi anak tidak percaya diri. Yang kedua bisa jadi anak menjadi melawan. Wah. Ya. Luar biasa ya. Iya, jadi dampak bully luar biasa. Artinya Kak Reza bisa membayangkan betapa peluang untuk melakukan bully ternyata terjadi bisa di sekolah. Iya, masalahnya kalau contoh kayak tadi itu benar-benar wajar banget di masyarakat. Itu sering banget. Maksudnya kayak saya kebetulan hidup yang memang kampungnya itu pada keluar biasanya kalau sore-sore, jadi sering bercengkrama gitu, ngobrol-ngobrol. Itu benar-benar biasa banget seperti itu. Nah, Kak Reza, terima kasih nih, keren banget. Tadi kan kita bicara dampak bully di rumah, yang biasa dilakukan di rumah, praktek bully oleh orang terdekat, lalu praktek bully oleh terdekat di sekolah. Nah, yang ketiga tadi yang Kak Reza bilang masyarakat. Jadi 3 pilar pendidikan, trilogi pendidikan itu memang ada 3 ya, berarti. Jadi pilar pendidikan itu berangkat dari rumah, sekolah, masyarakat. Iya, masyarakat. Karena itu untuk membentuk karakter pemuda tadi, itu ya dari 3 ini harus bersinergi untuk memberikan keteladanan. Nah, tapi nggak mudah tentunya. Nah, jadi nggak mudahnya apa ya? Karena memang sekarang kan dengan marak-maraknya begini, banyak orang tua mempercayakan anak-anak sekolah, dititip deh di sekolah gitu. Iya. Saya serahkan sepenuhnya ke sekolah. Ya. Tapi sesungguhnya peran itu ya peran bersama gitu. Nah, itu yang pertama Kak Reza. Jadi adalah wajar kemudian karena ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika anak sudah merasa tertekan di rumah, lalu di sekolah mendapat penekanan lagi begitu ya. Kemudian apa berikutnya? Kurang aware-nya. Nah, kurang aware-nya, kurang peka, kurang sensitivitasnya orang tadi baik di sekolah maupun rumah maupun masyarakat terhadap pelaku bully maupun korban bully, ini yang akhirnya membuat bully itu makin berkembang. Nah, jadi kita ambil benang merahnya. Yang pertama tadi keteladanan ya Kak Reza. Iya. Keteladanan dari orang tua dan guru, begitu. Kalau masyarakat artinya itu sudah skop besar, tapi yang terdekat adalah sekolah dan orang tua. Lalu yang kedua adalah setelah keteladanan adalah tadi bagaimana kemudian kita semua aware dan peduli serta peka
gitu ya, dan sensitif terhadap itu tadi. Bisa jadi anak-anak itu menjadi pelaku bully, itu sangat berpotensi. Iya, contohnya bisa tadi itu. Jadi korban. Jadi korban. Peluang yang luar biasa. Dan kedua-duanya itu yang harus kita hindari. Itu yang masuk tadi perundungan, salah satu dosa besar pendidikan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk apa ya, mencegahnya. Ini kita bahas mencegahnya dulu. Udah masuk ke poin kedua nih. Ya, poin kedua tadi mencegah ya. Poin kedua tadi. Iya, mencegah nih. Mencegahnya maksudnya lebih ke gitu mencegahnya ya? Dulu ya, sebelum terjadi nih. Betul. Tadi kan yang seperti yang teori-teorinya tadi. Betul. Ini siapa yang berperan, siapa yang ini. Nah, ini untuk mencegahnya ini apa nih, Bu Lis, kira-kira yang lebih tepat atau yang mudah? Karena saya kaget itu tadi yang contoh seperti membandingkan itu bener-bener luar apa ya, maksudnya bener-bener biasa banget. Kayaknya remeh nggak disadarin gitu ya? Kayaknya remeh gitu ya. Iya, dan itu sering banget gitu loh saya lihat gitu kan. Nah, ini untuk mencegahnya ini seperti apa gitu? Mencegah mereka ini, atau mencegah dalam arti mereka sudah melakukan hal-hal yang tadi, hal-hal yang kecil untuk ngebangun. Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi nih. Karena kebetulan mungkin mereka ngerasa anak saya masih baik-baik aja, anak saya bukan korban, anak saya bukan pelaku, masih itu kan anaknya orang gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh? Kita udah masuk ke pencegahan. Ya? Dan solusi berarti ya? Sudah masuk ke sana. Nah, yang pertama Kak Reza, bahwa kalau artinya kita butuh tahu dulu nih apa itu bully, apa dampaknya. Nah, bagaimana upaya preventif? Tentu kalau di rumah misalnya, kita bicara sekarang di rumah, ditanamkan tadi tentang rasa kasih sayang, rasa empati, begitu ya. Kemudian di sekolah seperti apa? Nah, ini lebih luas lagi, kalau di sekolah ini seperti apa? Di sekolah ada edukasi Kak Reza. Sebaiknya sekolah melakukan edukasi karena terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap orang tua. Begitu. Apa yang diedukasi? Tentang apa itu bully, apa itu dampaknya, gitu ya. Edukasi ini bisa dilakukan oleh sekolah, begitu ya. Kalau tidak tanpa diberitahu ya nggak akan mungkin. Stressingnya sejatinya sekolah itu adalah goalnya lahirnya anak-anak yang berkarakter ya. Kenapa tadi kasus MK ya kalau nggak salah ya, inisialnya MK terjadi sampai sedemikian? Karena bisa jadi stressingnya itu memang oke banget tuh, keren banget, dia prestasi di karate, bela diri, silat ya, prestasi di silat, kemudian juara tilawah. Stressingnya bagaimana mengasah pengetahuan dan keterampilannya luar biasa. Nah, ada satu yang memang perlu menjadi PR bersama ya, bukan cuma ini tapi untuk secara universal, bahwa kita lebih mengedepankan aspek akhlak ya, sikap. Itu sebabnya attitude untuk pondasi dasar di SD itu antara 3 ranah, knowledge, skill, dan attitude, itu ranahnya paling besar tuh kita mengasahnya di attitude. 80% kalau dibuat piramid, 80% kita lebih mengarahkan pada sikap pada attitude. Ya. Nah, dengan demikian bagaimana upaya preventif? Sekali lagi tadi di rumah ditanamkan rasa menghargai, ditanamkan adab terhadap teman di sekolah, adab terhadap guru. Di sekolah ada upaya edukasi kepada anak-anak, sosialisasi kepada orang tua, begitu. Itu pertama ya, edukasi kepada anak-anak dan sosialisasi kepada orang tua. Lalu yang kedua, membuat program-program sekolah yang mengarah pada pendidikan karakter, Kak Reza. Sekarang ini di kurikulum Merdeka pemerintah tuh sudah menggesah ya di Permendikbudristek ya, Kemendikbudristek itu sudah membuat kurikulum Merdeka. Ini sebetulnya kalau kita lakukan ini sangat memberikan dampak yang positif Kak Reza. Karena aspek sikap itu dikedepankan. Kurikulum Merdeka itu justru pilar pertama ya, dimensi pertama dari kurikulum Merdeka itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang dicanangkan oleh pemerintah. Selaras dengan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi berakhlak mulia. Kalau kita kembali pada itu, maka kita akan serius gitu untuk betul-betul menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak. Nah, program itu apa? Sederhana Kak Reza. Sederhana. Dari mulai anak-anak di usia TK, SD, SMP, SMA terus dibangun tentang adab yang baik. Salah satunya nih misalnya dengan misalnya menerapkan 4 kata ajaib Kak Reza.
Itu kelihatannya sederhana, tapi itu dampaknya luar biasa. Apa tuh misalnya menerapkan pada anak-anak, menanamkan bagaimana mengucapkan kata maaf, tolong, kemudian permisi, terima kasih. Itu modalitas. Itu program ya Kak Reza. Lalu yang ketiga, pencegahannya adalah sebagai solusi dan upaya kita adalah yang ketiga, semua dari kita itu berperan untuk sama-sama tadi peka, sensitif. Ketika ada pelaku bully, jangan dibiarkan. Lakukan treatment kepada pelaku bully sampai pelaku bully itu betul-betul merasa sadar tidak mengulangi perbuatan dan tidak melakukan lagi kepada yang lain sehingga tidak muncul korban-korban lain. Gitu. Itu pelaku bully. Nah, bagaimana dengan korban bully? Itu juga menjadi perlakuan khusus, diberikan keadaan kondisi yang nyaman dan aman. Tapi masalahnya ini, Bu Lis. Jadi kita ini kadang kebingungan. Beberapa, jujur saya juga kadang masih bingung ya. Maksudnya pernah ada kejadian gini. Jadi ada anak-anak yang mereka ini berkelahi lah mungkin ya, berkelahi. Ya bisa dikata kalau dilihat dari jauh mungkin ranah-ranahnya bully ya, karena yang satunya nggak ngelawan gitu. Betul. Satunya nggak bertindak. Jadi dia yang satu ya mukul atau ngomong-ngomong marah-marah gitulah. Terus tiba-tiba ada orang yang langsung langsung motong, langsung marahin si anak ini gitu. Tiba-tiba dua-duanya ini malah kayak kaget, terus malah kayak apa sih, maksudnya lebih ke orang tuanya, mereka ini malah kayak menyangkal ini nggak ngapa-ngapain loh gitu. Nah jadi kebingungan ini sebenarnya, dan yang bikin tambah bingung lagi karena dua laki-laki itu mudah sekali untuk mudah berantem tapi mudah akrab. Siap. Itu teman dekat, bestie ya Kak Reza. Iya, bestie. Kadang malah kita tuh nggak sadar gitu loh, nggak sadar. Merekanya pun nggak sadar, kitanya juga jadi bingung. Mereka ini berantem apa nggak sih? Tadi kayaknya berantem gitu loh. Tapi mereka sendiri kayak enggak kok, nggak apa-apa. Habis itu udah main lagi gitu. Nah ini sebenarnya ada dampak nggak sih dari situ? Apa mereka bener-bener nggak paham atau kita ini gimana gitu ngelihat bully ini gitu loh? Maksudnya kalau aslinya tuh kadang bingung gitu.